Bab 281, saya punya anak perempuan. Jordan benar-benar tercengang karena Lauren adalah bos wanita cantik dari kafe, yang dia temui 3 kali di New York City beberapa waktu lalu. Dia adalah pemilik kafe Nostalgia. Pada saat ini, Jordan tiba-tiba menyadari. Kakak kedua Jordan, Jamie, sengaja meletakkan kunci-kunci Great Mountain Villas di sana untuk tujuan ini. Tiba-tiba, Jordan bingung. Karena Jamie sengaja mengatur agar Jordan dan Lauren bertemu di New York City, ini menunjukkan bahwa dia juga tahu tentang insiden yang terjadi pada Jordan di ruang gelap kecil di medan perang Suriah. Jordan merasa malu dengan kejadian itu, dan dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Bagaimana Jamie tahu tentang itu? Mungkinkah Jamie lah yang mengirim Lauren ke kamar kecil yang gelap hari itu? Tanda tanya tanda seru petik 2. Itu bukan tidak mungkin. Kakak Jordan, Jamie, selalu menjadi pembuat onar terbesar dan yang paling sembrono dan sulit diatur di antara saudara-saudaranya. Mungkin, dia berpikir bahwa Jordan mengalami kesulitan di medan perang dan kebetulan bertemu dengan kecantikan besar seperti Lauren di pinggir jalan, jadi dia memutuskan untuk memberikannya kepada Jordan dan membiarkannya bersenang-senang. Jamie paling suka melakukan hal-hal seperti itu. Dia dengan hati-hati memikirkan betapa mencurigakannya hal-hal itu ketika dia tiba-tiba diserang di base camp di medan perang. Jordan berjalan menuju Lauren dan putrinya, mengambil langkah demi langkah. Sebelum ini, dia terpesona oleh kecantikan Lauren dan dengan sengaja menyeret adiknya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa wanita yang benar-benar menawan ini telah lama tidur dengannya. Mengingat apa yang terjadi hari itu di ruangan kecil yang gelap, Jordan merasa agak luar biasa. Jordan memandang Lauren dan bertanya, kamu sudah tahu tentang hubunganku denganmu, bukan? Dia tahu tanpa berpikir bahwa Brad pasti membenci Jordan atas apa yang telah dia lakukan pada adiknya. Karena Brad tahu bahwa Jordan adalah pelakunya, Lauren juga harus sadar, jadi dialah yang memberitahu Brad tentang hal itu. Lauren mengangguk. Jordan merasa agak emosional karena dia tidak menyangka Lauren sudah lama tahu bahwa Jordan adalah orang yang pernah tidur dengannya di medan perang sebelumnya. Namun, 3 kali mereka bertemu, Lauren tidak menunjukkan kemarahan terhadap Jordan. Dia bahkan menghibur Jordan seperti seorang tamu dan menyajikan kopi untuknya setiap saat. Jordan memandang Lauren dan berkata, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah wanita yang tidur denganku di medan perang hari itu? Lauren menundukkan kepalanya sedikit dan tersenyum hangat. Kamu punya pacar cantik yang sangat kamu cintai. Aku tidak ingin mengganggu hidupmu. Kata-kata Lauren membuat Jordan semakin merasa bersalah. Jordan telah melakukan hal yang tidak bertanggung jawab kepada Lauren dan menyebabkan dia harus membesarkan putrinya sendirian. Selama 4 tahun, dia tidak bisa menikah lagi. Namun, Lauren memilih untuk tidak memberitahu Jordan yang sebenarnya karena dia tidak ingin dia mengganggu kehidupan dan hubungannya yang bahagia dengan Victoria. Jika Lauren tiba-tiba muncul dan memberitahu Jordan bahwa dia adalah wanita yang pernah dicemarkan dan dihamilinya, kehidupan Jordan pasti akan terpengaruh. Hubungannya dengan Victoria juga akan terpengaruh. Lauren terlalu baik hati. Jordan sekali lagi bertanya kepada Lauren, apakah kamu tidak membenciku ketika kamu melihatku lagi di kafe untuk pertama kalinya? Petik 2. Lauren menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya sudah berakhir sekarang. Lagi pula, bukan salahmu kalau insiden itu terjadi 4 tahun lalu. Jordan merasa bahwa Lauren tahu lebih banyak tentang kejadian itu 4 tahun lalu daripada dirinya. Jordan bertanya, apakah itu saudaraku, Jamie, yang membawamu ke medan perang? Petik 2. Lauren mengangguk. Jordan menggebrak meja di depannya dengan marah, Jamie bajingan itu. Kenapa dia melakukan itu? Jamie hanya suka melakukan hal-hal gila seperti itu, tetapi akhirnya menyakiti Lauren yang menyedihkan. Setelah beberapa saat merenung dalam diam, Jordan mengajukan pertanyaan lain, Nona Howard, bolehkah saya bertanya, ketika Anda berada di ruangan kecil yang gelap hari itu, apakah Anda sudah tahu siapa saya dan seperti apa saya? Petik 2. Jordan tidak tahu apa-apa tentang wanita di kamar gelap kecil hari itu. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia masih sangat muda. Ada celah kecil di tengah pintu kayu kamar gelap kecil itu, dan ketika cahaya menyinari kakinya, dia tahu bahwa dia memiliki sepasang kaki yang indah dan cantik. Namun, karena Lauren dikirim oleh Jamie, dia menganggap Jamie seharusnya sudah memberitahunya sebelum mengirimnya, orang yang akan dia temani. Wajah Lauren tiba-tiba memerah, dan dia menggigit bibirnya sebelum mengangguk. Ya,
Jawab Lauren lembut. Jordan terkejut. Jadi, Lauren Howard tahu bahwa pria di ruangan gelap kecil 4 tahun lalu itu adalah aku. Lagi pula, dia sudah lama tahu seperti apa Jordan. Jordan sangat tampan, jadi jika Lauren tahu siapa dia dan menyukainya sampai batas tertentu, masalah itu mungkin tidak terlalu menyakitkan baginya. Ketika sampai pada masalah ini, Lauren secara mengejutkan menjadi sangat pemalu. Yah, bukan karena kamu tampan, jadi aku. Itu kamu apa? Jordan tidak menangkap maksud Lauren. Lauren tersipu malu dan dengan panik berkata, tidak. Tidak ada. Pada saat ini, gadis kecil yang telah duduk dengan patuh di tempat tidur tiba-tiba tersenyum dan menatap Lauren. Dia berkata dengan suara kekanak-kanakan, Bu, wajahmu memerah. Ibu menyukai pria ini. Suara mendesing. Wajah Lauren yang semula memerah menjadi semakin merah. Kulit Lauren cerah dan dalam kondisi sangat baik. Oleh karena itu, ketika dia tersipu, itu diucapkan. Lauren buru-buru berkata kepada putrinya, jangan bicara omong kosong, sejak kapan aku? Gadis kecil itu pada usia di mana dia akan berbicara dengan bebas dan tidak tahu bagaimana berbohong. Dengan senyum malu-malu, dia berkata, Bu, kamu bilang kita cenderung memerah hanya ketika kita melihat seseorang yang kita sukai. Lauren dan Jordan tiba-tiba menjadi sangat canggung. Pada saat ini, Jordan juga menoleh untuk melihat gadis kecil itu, yang cantik dan memiliki suara yang merdu. Dia bertanya, apakah dia, putriku? Ketika dia melihat gadis kecil ini di kafe nostalgia di New York, dia memiliki hubungan telepati yang tidak dapat dijelaskan dengannya. Selain itu, gadis kecil itu menatapnya tanpa rasa takut, tampaknya juga merasakan hubungan yang dekat dan intim dengan Jordan. Lauren membelai rambut panjang halus gadis kecil itu dan mengangguk. Dia putriku. Dia adalah putriku. Saya punya anak perempuan. Jordan sangat bersemangat. Sedikit lebih dari sebulan yang lalu, Hailey melahirkan sepasang anak kembar, dan dia mengira dia memiliki seorang putri. Namun, setelah tes paternitas, ia mengetahui bahwa hanya anak laki-laki itu yang memiliki hubungan biologis. Dia menemukan itu sangat disayangkan. Dia tidak berharap untuk mendapatkan anak perempuan berusia lebih dari 3 tahun, sebulan kemudian. Putriku sayang. Jordan begitu diliputi emosi sehingga dia berlutut dan memeluk putrinya. Bab 282, beraninya kamu menyentuh putriku. Jordan memeluk putrinya erat-erat, merasa tersentuh, bersalah, dan gelisah. Dia berpikir bahwa dia telah menjadi seorang ayah hanya tahun ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia telah menjadi seorang ayah 3 tahun yang lalu. Gadis kecil itu sebenarnya tidak merasa takut saat Jordan memeluknya. Dia hanya agak bingung. Jordan memeluknya sebentar sebelum menatap matanya yang besar dan bertanya, sayang, siapa namamu? Petik 2. Gadis kecil itu menjawab, nama saya Klustele Howard. Jordan bertanya lagi, Klustele. Gadis kecil itu berkata, Stele adalah nama tengahku. Petik 2. Baja, Klustele Howard. Lauren sebenarnya telah menambahkan nama belakang Jordan ke nama putrinya. Merasa tersentuh, Jordan menatap Lauren, yang mengerucutkan bibirnya dan tidak berbicara. Hanya dalam beberapa menit, Jordan merasa tersentuh oleh Lauren beberapa kali. Wanita ini bisa saja membenci Jordan dan menyalahkannya karena gagal memenuhi tugas kebapakannya. Namun, dia tidak melakukannya sama sekali. Sebaliknya, dia masih bersedia menggunakan nama belakang Jordan sebagai nama tengah putrinya. Jordan memandang putrinya dan berkata dengan lembut, Klu, aku ayahmu. Panggil aku ayah. Oke. Tidak peduli apa, dia harus bertanggung jawab karena dia adalah putrinya. Dia harus mengakui putrinya. Mata Klu terbuka lebar, dan dia sedikit kewalahan. Dia menoleh, menatap Lauren, dan bertanya, Bu, apakah dia benar-benar ayah? Lauren telah berbohong berkali-kali tentang ayah Klu dalam beberapa tahun terakhir. Dia tidak ingin berbohong lagi kali ini. Air mata mengalir dari mata Lauren, membuatnya terlihat semakin cantik. Dia kemudian mengangguk pada Klu. Klu dengan gembira melompat ke pelukan Jordan dan berseru, Ayah! Ayah! Aku punya ayah sekarang. Klu tersenyum senang. Jordan sama gembiranya mendengar kata-katanya. Itu adalah semacam kebahagiaan yang belum pernah dia alami. Klu memandang Jordan dan bertanya dengan suara kekanak-kanakan, Ayah, mengapa kamu lama sekali datang mengunjungiku? Anak-anak lain memiliki ayah mereka, tetapi saya tidak pernah memilikinya. Aku ingin kau menemaniku juga. Melihat penampilan menyedihkan gadis kecil itu, Jordan dengan lembut membelai wajah lembut Klu dan berkata,
Maaf, Chloe, aku terlambat. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menebus semua hal yang belum bisa saya lakukan untuk Anda di masa lalu, oke? Petik 2. Baik. Sambil tersenyum padanya, Chloe tiba-tiba berkata, Ayah, aku ingin diangkat tinggi-tinggi di udara. Ibu tidak cukup kuat untuk mengangkatku. Padahal, meski wajah Chloe tembem, lengan dan kakinya sangat ramping. Di sisi lain, Lauren memiliki sosok luar biasa yang akan membuat banyak wanita iri. Dia tidak terlihat seperti memiliki anak sama sekali. Meskipun Brad berotot karena dia berlatih seni bela diri, Lauren jelas terlihat lemah dan rentan. Jordan juga menyadarinya di kamar gelap kecil 4 tahun lalu. Bagaimana mungkin Jordan tidak memenuhi permintaan pertama yang pernah dibuat putrinya kepadanya dalam hidupnya? Jordan segera mengangkat Chloe di atas kepalanya. Ayo, angkat Chloe tinggi-tinggi. Hehe. Chloe terkikik dan tertawa bahagia setiap kali dia diangkat. Lauren memperhatikan keduanya dari samping, menghapus air mata kegembiraannya sambil tertawa bersama mereka. Pada saat ini, di aula di lantai pertama, keluarga Howard menyeduh teh Earl Grey Prancis yang bagus dan mahal untuk tamu terhormat Chris. Namun, Chris tidak peduli untuk minum teh atau berbicara dengan orang tua Brad. Sebaliknya, dia tampaknya agak khawatir. Chris berkata dengan cemas, bajingan itu sudah ada di sana begitu lama. Kenapa dia belum turun juga? Brad duduk di seberang Chris dengan satu kaki disilangkan dan menyeruput teh. Tentu saja, dia tahu bahwa Jordan pasti memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada saudara perempuannya. Tidak akan mengejutkan bahkan jika mereka berbicara sepanjang hari dan malam. Bagaimana mereka bisa turun begitu cepat? Brad berkata dengan acuh tak acuh, mungkin kakakku cocok dengan sopir ini. Lagi pula, meskipun dia memiliki status rendah, dia masih cukup tampan. Petik 2. Chris tiba-tiba tampak marah. Meskipun dia tinggi, tapi dia terlihat sangat galak. Oleh karena itu, para gadis menganggapnya menakutkan dan biasanya tidak berani mendekatinya. Melihat betapa marahnya Chris, Ibu Brad dengan cepat berkata, Brad, apa yang kamu katakan? Bukannya kamu tidak tahu seperti apa karakter kakakmu? Berapa banyak orang yang telah kita jodohkan dengannya selama bertahun-tahun? Ada banyak yang tampan, tapi yang mana dia pernah jatuh cinta? Kemudian, dia berkata kepada Chris, Chris, jangan khawatir, Lauren bukan tipe gadis yang menghargai penampilan lebih dari apapun. Petik 2. Chris berkata dengan acuh tak acuh, Lauren berusia 26 tahun ini, dan dia seharusnya sudah lama melewati usia dalam memprioritaskan penampilan dan penampilan. Lagi pula, aku sudah mengenal Lauren sejak dia masih kecil, dan aku tahu dia bukan wanita norak seperti itu. Namun, anak yang baru saja naik ke sana itu tidak terlihat seperti orang baik. Saya sedikit khawatir tentang Lauren. Petik 2. Paman, Bibi, aku akan naik dan melihat situasinya. Mereka tidak menyangka bahwa Chris tidak bisa duduk diam dan secara pribadi akan naik ke atas sendiri. Brad terus duduk di kursinya sambil mencibir, menantikan pertunjukan bagus yang akan menyusul. Chris dengan cepat berjalan ke lantai 2, dan begitu dia naik, dia mendengar tawa seorang gadis kecil. Chris bingung, dan dia segera datang ke kamar Lauren. Pintu kamar terbuka, dan dia langsung melihat Jordan sedang menggendong putri Lauren, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu menurunkannya lagi berulang kali. Setiap kali Chloe diangkat tinggi-tinggi, dia akan terkikik keras. Melihat mereka, Lauren memiliki senyum langka di wajahnya. Meskipun Chris dan Lauren sudah lama bertemu, dia tidak melihat Lauren tersenyum selama bertahun-tahun. Lauren sangat cantik saat dia tersenyum. Chris tampaknya terpesona. Lauren dikenal sebagai wanita tercantik di DC. Semua keturunan muda dari keluarga kaya di kalangan kelas atas ingin menikahi Lauren. Namun, meskipun Lauren telah melahirkan anak laki-laki lain, Chris tetap tidak bisa memenangkan hatinya. Dia kesal. Dia semakin marah melihat sopir Brad yang telah membujuk ibu dan anak Lauren dengan sangat baik dan membuat mereka sangat bahagia. Pang ini brilian untuk mengetahui siapa yang harus memulai dengan putri Lauren, aku bodoh. Seandainya saya tahu, saya akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk anak bajingan itu terlebih dahulu. Petik 1. Chris tahu bahwa Jordan tertarik pada Lauren. Dia segera berjalan masuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Chris berteriak dan menunjuk Jordan. Singkirkan tangan kotormu. Apa menurutmu pesuruh sepertimu pantas menyentuh Chloe? Pesuruh. Jordan dan Lauren sama-sama tercengang.
Lauren tidak tahu bahwa status Jordan saat ini adalah sopir Brad, jadi wajar jika dia ragu. Di sisi lain, Jordan tidak menyangka anak muda kaya itu memperlakukan sopirnya sebagai antek. Setelah menyuruh Jordan untuk berhenti, ekspresi Chris segera menjadi lebih lembut, dan dia berjalan menuju Chloe. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya, "Chloe, kamu ingin diangkat tinggi-tinggi, kan? Biarkan aku mengangkatmu, oke. Aku bisa mengangkatmu lebih tinggi." Petik 2. Tidak. Chloe tampaknya takut pada Chris saat dia dengan cepat berlari ke arah Lauren dan memeluk pahanya. Chris tahu preferensi Chloe, tetapi dia menolak untuk melepaskan kesempatan ini dan malah terus pergi. Dia berjongkok dan berkata, "Chloe, jangan malu-malu. Ayo, aku akan mengangkatmu tinggi-tinggi." Chris baru saja akan mengulurkan tangan dan menggendong Chloe, tetapi sepasang tangan besar memukulnya ke samping. Itu adalah Yordania. Bab 283, turunkan tangga untuk putriku. Jordan berdiri di depan Chloe untuk melindunginya dan menatap Chris dari atas. Dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak mendengar?" Chloe mengatakan, "Tidak." Petik 2. Chris hanya memiliki keinginan mati. Jordan bersenang-senang dengan putrinya, yang baru saja bertemu kembali dengannya. Namun, Chris, bajingan itu, tiba-tiba muncul dan membuat Chloe sangat ketakutan. Dia bahkan memiliki keberanian untuk secara paksa mencoba dan membawa putri Jordan. Dalam 3 tahun terakhir atau lebih, Jordan tidak tahu bahwa dia memiliki seorang putri, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal-hal seperti itu di masa lalu. Namun, sekarang dia menyadari keberadaan putrinya, bagaimana dia bisa berdiri dan melihat orang lain menggertaknya. Di sisi lain, Chris bahkan lebih marah. Dia tidak tahu identitas Jordan dan hanya mengira Jordan adalah seorang sopir. Chris dengan cepat bangkit dan mengutuk Jordan dengan putus asa, "Kamu anjing, beraninya kamu menceramahiku ketika kamu hanya seorang sopir. Anda harus memiliki keinginan kematian." Petik 2. Chris terus menyebut Jordan seekor anjing seolah-olah dia sendiri adalah bangsawan. Misalkan itu ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Kalau begitu, putra bangsawan di ibu kota mungkin memang benar-benar bisa bertindak begitu arogan. Namun, jika ada yang bertindak seperti ini, dia mungkin masih hidup dalam mimpi. Lauren dan putri mereka ada di sini, jadi Jordan tidak ingin putrinya melihat sisi brutal seperti itu padanya. Oleh karena itu, dia tidak memukul Chris. Sebaliknya, dia bertanya tanpa tergesa-gesa, "Anjing, siapa?" Chris berkata dengan marah, "Kamu. Kamu bajingan kecil." Petik 2. Namun, begitu dia mengatakannya, dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Dengan menjawab Jordan, dia mengakui bahwa dia adalah seekor anjing. Hahaha. Chloe sepertinya juga mengerti apa yang mereka katakan dan tertawa terbahak-bahak. Chris, yang ototnya berkembang dengan baik tetapi agak bodoh, tidak bisa mengalahkan Jordan sama sekali. Tepat ketika dia hendak memukul Jordan, dia menyadari bahwa tidak pantas untuk mendapatkan fisik di sini karena mereka berada di kamar Lauren. Oleh karena itu, Chris menunjuk Jordan dan berkata, "Leki, ini kamar Lauren. Saya tidak ingin mengotori tempat ini. Turunkan pantatmu segera." Petik 2. Sepertinya Chris ingin memberi Jordan pelajaran. Jordan tetap tenang dan tertawa kecil. Hank, apakah Anda memiliki kebiasaan berguling menuruni tangga? Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Mengapa Anda tidak mendemonstrasikannya terlebih dahulu? Petik 2. Setelah menggoda Chris, dia berkata kepada Chloe, "Chloe, ingin melihat paman ini menaiki tangga." "Ya, ya." Dengan gembira, Chloe bertepuk tangan terus-menerus. Jordan meraih tangan kecil Chloe dan berkata, "Ayo, kita keluar dan melihat paman Chris berguling menuruni tangga." Tentu-tentu. Jordan membawa Chloe keluar dari kamar dan pergi ke tangga. Chloe memandang Chris dengan polos dan berkata, "Paman, aku ingin melihatmu berguling menuruni tangga." Chris tersipu malu dan mengutuk Jordan berkali-kali di dalam hatinya. Dia kemudian berkata kepada Chloe sambil tersenyum, "Chloe, aku tidak tahu bagaimana cara berguling menuruni tangga. Mengapa Anda tidak meminta pria di samping Anda untuk berguling menuruni tangga saja?" Petik 2. Chris memandang Jordan dan berkata dengan nada memerintah, "Pang, turunkan tangga untuk Chloe, dan aku tidak akan menentangmu atas apa yang terjadi hari ini." Petik 2. Jordan berpunuk dengan dingin. "Apakah Anda akan membuat saya berguling menuruni tangga sehingga Anda dapat mengambil kredit untuk membujuk Chloe dan membuatnya bahagia?" Petik 1. Jordan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana melakukannya.
Saya belum pernah mencoba. Chris berkata dengan senyum sinis, kamu tidak perlu tahu caranya. Anda hanya perlu berdiri di tangga. Jordan pura-pura tidak mengerti dan pergi ke tangga. Dia bertanya, apakah saya berdiri di sini? Di sisi lain, Lauren sangat gugup karena dia tahu apa yang akan dilakukan Chris selanjutnya. Chris akan menendang Jordan menuruni tangga. Lauren baru saja akan mengingatkan Jordan ketika kaki Chris sudah mencapai Jordan. Chris tersenyum dan berkata, itu benar. Mulai berguling-guling di sana. Chris, yang mengenakan sepatu bot kulit berat, menendang pantat Jordan. Tidak, teriak Lauren, merasakan sakit hati yang luar biasa. Pada saat ini, Brett dan yang lainnya juga melihat pemandangan ini dari bawah. Setelah Clarice melihatnya, dia menjadi lebih bersemangat dan mengambil ponselnya untuk mengambil gambar. Namun, Jordan telah mengalami begitu banyak serangan menyelinap. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta pada tipuan Chris? Dia sengaja berdiri di sana untuk membiarkan Chris menendangnya. Oleh karena itu, dia telah lama bersiap dan mengencangkan otot-ototnya untuk menjaga keseimbangannya. Pada saat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia berarmor karena orang biasa tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Chris menendangnya dengan lembut, tapi Jordan tetap bergeming. Apa? Chris benar-benar tercengang melihatnya. Dia tidak bergerak. Clarice dan orang tuanya juga membeku kaget karena tidak menyangka sopir ini tetap diam meski ditendang. Hahaha, Brett tidak bisa menahan tawa ketika melihat itu. Chris, kau sangat lemah. Anda bahkan tidak bisa menendang orang biasa. Semua orang di skuad akan tertawa jika mereka tahu betapa lemahnya Anda. Hahaha. Chris merasa sangat malu, jadi dia mundur selangkah sementara Jordan tidak menyadarinya dan menendangnya dengan sekuat tenaga. Gulung. Yang mengejutkan, tepat ketika kaki Chris hendak menyentuh tubuh Jordan lagi, Jordan dengan cepat bergerak ke samping seperti hantu, seolah-olah dia memiliki mata di punggungnya. Chris, ketinggalan. Brengsek. Karena kekuatan yang luar biasa, tubuh Chris langsung condong ke depan. Selain itu, dia tinggi, jadi kaki kanannya mencapai anak tangga ketiga. Namun, Chris tidak berguling ke bawah saat dia dengan cepat memegang pegangan tangga dengan tangan kirinya. Pada saat ini, Jordan melepas cincin chrome hairs yang dia kenakan di jari telunjuk kanannya, dan dengan teriakan, itu mengenai tangan kiri Chris. Ah! Chris menjerit dalam kesengsaraan dan kehilangan keseimbangan karena tidak ada yang bisa dia sandarkan lagi. Chris berguling menuruni tangga dari lantai 2 ke lantai 1 dengan beberapa suara gedoran. Melihat ini, Jordan tersenyum dan berkata kepada Chloe, "Chloe, lihat. Ini adalah apa yang bergulir menuruni tangga. Apakah itu bagus?" "Ya," kata Chloe sambil tersenyum. Jordan tidak lupa mengajarinya. "Mungkin terlihat bagus, tapi kamu tidak bisa menirunya, Chloe. Berguling menuruni tangga sangat berbahaya. Lihat, wajah Paman Chris berdarah setelah dia berguling menuruni tangga." Petik 2. Chloe melirik Chris ke bawah dan kemudian berkata kepada Jordan, "Ya, aku akan baik-baik saja. Aku tidak akan berguling menuruni tangga. Aku akan berjalan sebagai gantinya." Petik 2. Begitu pintar. Jordan membelai rambut panjang Chloe dan memujinya. Pada saat ini, Chris sudah lama marah. Chris menunjuk Jordan dengan marah. "Anjing, beraninya kau bersekongkol melawanku?" Tanda seru. "Aku akan melumpuhkanmu sekarang." Pada saat ini, Ibu Brett bergegas dan menasihati ketika dia melihat Chris terluka. "Chris, kamu baik-baik saja. Tenang, jangan bungkuk ke level pelayan. Cepat, duduk. Aku akan meminta seseorang menyeka luka di wajahmu." Chris tidak ingin bersikap kasar, jadi dia mengikuti Ibu Brett ke ruang tamu, tetapi dia berkata kepada Brett, "Brett, kamu berhutang penjelasan padaku untuk ini." Petik 2. Brett terus menyesap tehnya dengan santai. "Itu lucu. Aku sudah duduk di sini. Apa untungnya bagiku?" Chris membentak, "Bajingan itu adalah pelayanmu. Bagaimana dia bisa berani melakukan itu padaku tanpa instruksimu?" Mengetahui bahwa Brett tidak suka dia melecehkan adiknya, Chris merasa bahwa Jordan punya nyali untuk berperilaku seperti itu, mungkin karena Brett telah memberinya lampu hijau. Brett tertawa dan berkata, "Kalau begitu, Anda benar-benar telah berbuat salah kepada saya. Saya tidak menyuruhnya melakukan apapun. Dia tidak pernah menerima perintah dari siapapun." Petik 2. Chris berkata, "Seperti kata pepatah, bahkan jika Anda mengalahkan seekor anjing, Anda harus mempertimbangkan siapa tuannya. Aku ingin memberinya pelajaran sekarang. Kamu tidak punya masalah dengan itu, kan?" Brett berkata, "Tidak masalah,
Tuan Heng. Jangan ragu untuk memukulnya jika Anda kesal padanya. Jika Anda bisa mengalahkannya, beri dia beberapa pukulan di akun saya. Petik 2. Chris segera tersenyum dan berseru, iya. Chris memandang Jordan, yang ada di lantai atas dan berseru, anjing, tuanmu tidak peduli padamu lagi. Cepat, turun dan mati. Petik 2. Bab 284, memukul kencan buta. Bagi Brett, tidak masalah jika Jordan atau Chris yang dipukuli. Dia membenci keduanya. Baginya, Jordan seperti lalat yang selalu mengganggu adiknya sementara Chris telah melakukan hal yang tak termaafkan pada adiknya. Secara khusus, Jordan telah menamparkan, meninju, dan menendang Brett beberapa hari terakhir, memerintahkan bawahannya untuk menikamnya 2 kali, dan bahkan hampir mengirimnya ke Mars. Setelah dibuli oleh Jordan, Brett berharap Chris bisa meninju Jordan 2 kali. Jordan membenci betapa sombong dan kejamnya Chris dan bahwa Chris terus memanggilnya anjing dan budak. Jordan sangat senang telah bersatu kembali dengan putrinya pada awalnya, tetapi karena Chris memiliki keinginan mati, dia tidak bisa bersikap baik padanya. Terlebih lagi, keluarga Howard jelas bermaksud memaksa Lauren untuk menikahi Chris di luar keinginannya. Dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan Chris agar berhenti mengganggu Lauren. Itu juga akan dianggap sebagai bantuan untuknya. Oleh karena itu, Jordan berjalan menuruni tangga dan menatap Chris tanpa rasa takut di matanya. Chris memandang Jordan dan berkata, anjing, kuda-kudamu cukup stabil. Tendangan pertama yang kulempar bahkan tidak menggerakkanmu. Sepertinya kamu sudah berlatih sebelumnya. Petik 2. Sangat bagus. Saya suka melecehkan orang yang berpikir mereka sangat kompeten. Keluarlah bersamaku. Chris berjalan keluar lebih dulu, diikuti oleh Jordan. Ayo kita pergi menonton drama. Brett dan Clarice berjalan ke pintu. Di sisi lain, orang tua Brett sedikit sedih. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan keselamatan Jordan karena dia hanya seorang pengemudi. Mereka hanya kesal tentang fakta bahwa Chris pasti akan marah hari ini. Keluarga Howard saat ini berstatus lebih tinggi daripada Hanks. Namun, situasi di kota berubah dengan cepat, jadi keluarga Howard ingin membentuk lebih banyak koneksi sesegera mungkin. Banyak keluarga terkemuka menginginkan ahli waris laki-laki karena mereka merasa bahwa kerajaan mereka hanya bisa diwariskan kepada laki-laki. Di sisi lain, keluarga Howard memiliki aturan bahwa harus ada ahli waris laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertanggung jawab untuk mewarisi aset keluarga, dan perempuan bertanggung jawab untuk berada dalam aliansi pernikahan. Selama beberapa dekade, ahli waris wanita Howard, termasuk bibi dan cucu Brett, semuanya menikah dengan keluarga papan atas. Itulah alasan keluarga Howard mampu mempertahankan status keluarga mereka. Chris berjalan keluar dari halaman. Sekarang sudah musim dingin. Dia melepas jaketnya dan sekarang hanya mengenakan sweater tipis. Jordan juga berjalan keluar dan melepas jaketnya, memperlihatkan long john yang dibuat khusus. Hari ini, dia mengenakan pakaian bisnis, jadi dia agak tidak beruntung dengan sepatu bot kulit. Namun, Jordan menduga bahwa Chris mungkin bukan lawannya, jadi dia tidak bisa diganggu. Chris berteriak dan melakukan posisi awal standar sebelum dengan cepat menyerang Jordan. Hah, hah, hah. Chris berseru bersama dengan setiap pukulan yang dia lempar, dan gerakannya sangat standar. Posisi, kekuatan, dan postur dari setiap pukulan yang dia lempar semuanya sangat akurat. Dia benar-benar tidak buruk. Jika itu adalah orang biasa, dia mungkin akan dipukuli dan dihempaskan ke tanah. Namun, kemampuan Jordan untuk menahan pukulan ini sangat luar biasa, dan dia mengambil semuanya satu persatu. Setelah itu, Jordan tersenyum pada Chris dan berkata, pertempuran militer, ya. Aku juga bisa. Jordan juga masuk ke posisi standar Chris dan kemudian mengayunkan tinju kanannya ke arahnya. Chris sedikit terkejut dan baru saja akan mundur ketika Jordan menendang wajahnya dengan side kick yang terhuyung-huyung. Setelah itu, Jordan menggunakan bow strike 3 kali berturut-turut. Bang, bang, bang. Chris terlempar kembali ke retret. Pertarungan gaya militer Jordan yang standar dan terampil membuat semua orang terkejut. Chris sama terkejutnya. Apakah kamu pernah menjadi tentara sebelumnya? Jordan menjawab, ya, semacam itu. Chris berkata dengan jijik, itu bisa ya atau tidak. Kau begitu pemalu, Pang. Apakah Anda mencoba menakut-nakuti saya dengan gerakan ceroboh itu? Anda memiliki keinginan mati. Petik 2. Chris terus memberikan pukulan berat.
Jordan juga terus merespons dengan pukulan standar militernya. Jordan hanya secara singkat belajar bagaimana melakukan serangan gaya militer sementara Chris mencari nafkah darinya. Namun, dia tidak bisa mengalahkan Jordan. Setelah bertarung beberapa saat, Jordan mulai kehilangan minat ketika dia melihat bahwa Lauren dan Clue juga datang ke halaman. Dia berpikir untuk menunjukkan kepada putrinya teknik meninju yang menarik. Pang, biarkan aku mengajarimu sesuatu. Begitu Jordan selesai, dia membuat gerakan tangan bergaya bangau dan mulai mencakar wajah Chris. Memukul, memukul, memukul. Dia bahkan menirukan suara harimau. Mengaum, mengaum. Clue yang menonton, bertepuk tangan dan berseru, "Ah, suara auman harimau." Kedengarannya sangat realistis. Kedengarannya sangat mirip. Petik 2. Jordan tidak pandai menirukan suara binatang, dan dia sebelumnya bisa terdengar meyakinkan hanya karena dia benar-benar bertarung dengan harimau sebelumnya. Jordan tumbuh dengan berlatih seni bela diri. Dia menjalani kehidupan yang luar biasa dan ketika dia berusia sekitar 18 atau 19 tahun, tidak ada orang biasa yang bisa menandinginya, jadi dia menantang harimau dan melawan mereka. Pada akhirnya, dia gagal mengalahkan mereka dan akhirnya harus menggunakan obat penenang. Jordan mengingat saat dia diganggu oleh harimau, dan meniru tindakan harimau dengan melompat dan menerkam ke arah Chris. Lompatan yang sangat kuat. Chris tertegun, tidak menyangka Jordan akan melompat begitu tinggi. Jordan turun dari langit, menjatuhkan Chris dengan satu pukulan di telapak tangannya, dan kemudian menunggangi Chris sambil merobek sweaternya seperti tangannya adalah cakar tajam harimau ganas. Jordan kemudian mengangkat telapak tangan kanannya dan hendak menamparkan wajah Chris yang tidak bisa bergerak. Namun, saat ini, berhenti, berhenti. Petik 2. Sekelompok orang tiba-tiba melompat keluar dari luar halaman. Jordan berbalik dan melihat, hanya untuk melihat bahwa setidaknya ada 5 pistol yang mengarah ke kepalanya. Chris tidak sederhana. Baru saat itulah Jordan menyadari betapa mengesankannya Chris. Dengan perlindungan 5 orang bersenjata, bahkan keluarga Husely tidak akan berani melakukan hal seperti itu di New York. Pada saat ini, Brett angkat bicara. "Chris, kamu semakin berani sekarang. Beraninya kau mengeluarkan senjatamu di kediaman Howard. Apakah Anda masih menganggap kami serius?" Tanda tanya tanda seru petik 2. "Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya, Anda harus menerimanya. Tentunya Anda tidak serendah itu, bukan?" Petik 2. Chris terjepit ke tanah, babak belur dengan goresan yang disebabkan oleh Jordan. Pakaiannya robek semua. Hal yang lebih memalukan adalah bahwa kekasihnya, Lauren, telah menyaksikan semuanya dan sekarang merasa malu dan marah. Chris berkata kepada beberapa anak buahnya, "Siapa bilang kamu bisa masuk? Kalian semua, keluar." Ya, 5 pria dengan senjata dengan cepat pergi. Pada saat ini, Jordan bangkit dari Chris. Chris bangkit dari tanah dan menatap tajam ke arah Jordan. "Beritahu saya nama Anda." Jordan